Wow, udah digigit. Lembut. Oh. Assalamualaikum Nusana Sadonyo, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita kembali berkunjung ke kota Payakumbuh. Kota gudangnya kuliner lezat dan unik ini kita kunjungi karena kita penasaran dengan satu kuliner yang banyak diperbincangkan. Nah, inilah dia kedai nasi Nana yang fenomenal dan legendaris yang terletak di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Walaupun kami datangnya sudah cukup pagi, tapi ketika sampai di sini yang beli dan ingin makan nasi Nana ini sudah pada antri. Ada yang makan di tempat dan ada yang dibungkus. Mana itu kedua yang ada wah? Iya, pematang. Pematang ada dua. Iya. Bagi penggemar gulai daging dan jeroan khas Minangkabau, nah kedai nasi Nana ini merupakan surganya karena di sini berbagai jenis ragam jeroan dan gulai daging atau gulai cancang tersedia. Nah, itu sus, atau Babe. Babenya macam-macam, pari masam, nah, pari lipe. nah itu pada lipe. Pari lipe ko, pari lipe ini. Iya. Nah, aku cancang dunia tingginya. Nah, aku cancang. Uniknya lagi, kalau kita mau pesan nasi di sini, ada istilah nasi gadang atau nasi besar dan nasi kete atau nasi kecil. Kadang gua ketik jelek. Itu gadang tuh. Kita jadi penasaran apa sih bedanya nasi gadang dan nasi kete? Nah, kita akan bertanya langsung kepada pemiliknya. Apa bedanya ketek gadang? Sambal sekari ini. Oh gitu. Oh, celai yang sambalnya cik cancang ikan buahnya. Tuh parwi. Kalau yang gadang? Ah, cukup sadonya. Oh. Jadi perbedaan nasi kete dan nasi gadang itu terletak pada ukuran atau porsi lauk yang diberikan. Kalau nasi kete, porsi lauknya lebih sedikit dan terbatas. Harganya juga lebih murah, yaitu 11.000 per porsi. Nah, kalau nasi gadang, ukuran lauknya lebih besar dan banyak pilihan dan harganya 17.000 per porsi. Saking ramainya pembeli, berbakul-bakul nasi habis dalam waktu beberapa jam saja dan membuat kita penasaran ingin segera mencicipi nasi Nana ini. Ini nasi yang tadi kita beli, nasi Nana yang kita beli tadi. Karena di sana terlalu ramai, jadi kita tidak bisa makan di tempat. Jadi kita take away, dibungkus. Nah, ini dia. Wow. Nah, ini dia. Jadi isinya nasi, terus kemudian lauknya. Apa ini lauknya? Babat atau babe. Nah, itu. Wah, masih panas-panas ini. Kemudian dikasih sayur. Apa tadi apa berupa nangka atau cubada. Kemudian dikasih sambal. Sambalnya banyak ya. Nah, kita mau tes ini. Nasi Nana gitu. Jadi nasi ini menu sarapan ya. Kelihatannya menu yang cukup berat untuk sarapan, tapi memang karena rasanya yang enak, jadi warga Payakumbuh banyak ini makan untuk dijadikan menu sarapan nasi Nana ini. Yuk kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma nasi putih. Ya. Nasi kuah. Nasinya aja Udah mantap. dikasih kuahnya aja udah mantap ya. Nah, kita mau coba ini kuahnya ini. Wangi sekali kuahnya.
Sekarang Babe. babeknya ya. Babe itu babe ya. Babeknya tebal, tapi kita mau coba apakah mudah digigit. Lembut. Dan rasanya Bumbunya meresap, kuahnya ya. Kuahnya meresap begitu ya. Jadi mudah disuir nih, ha. Lunak. Jadi dia masaknya cukup lama ya. Jadi mungkin direbusnya cukup lama gitu. Ini babat atau babe. Nah, kita makan pakai nasinya ini. Pakai sambal lado. Amat banyak. Keistimewaan dari nasi nana ini terletak pada gulai jeruannya yang memang lezat. Ya, bumbunya terasa, wangi, dan gurih. Nah, ini tadi pakai usus. Wow. Nah, ini usus. Bedanya dari tambunsu yang di Bukit Tinggi, ini nggak ada isinya gitu. Jadi nggak pakai isi ya, nggak pakai isian, usus tok gitu. Parui kata orang kalau gulai parui. Nah, kita mau coba ususnya dulu. Nah, itu. panjang. Wow. Lembut. Nggak amis, enak banget. Enak ya. Sudah. Keistimewaan lainnya, walaupun sebenarnya gulai jeroan itu agak berat ya, tapi di sini dimasak dengan bumbu yang lebih soft. Jadi bumbu karinya itu agak ringan dan tidak terlalu medok. Oh. Jadi ususnya itu lembut dan bumbunya kita lihat mudah dipotong. Nah, itu. Kita mau tes. Mande. Karena lama langsung. Jadi kuahnya itu meresap ke ususnya ini ya, atau babatnya ini. Jadi kuahnya itu wangi, gurih, khas bumbu Minangkabau ya. Nah, jadi ditambah dengan sayuran dan sambal lado. Jadi wow, komplit, mantap. Dan kerupuk. Satu lagi yang menonjol di sini adalah sayurannya ya, yaitu gulai cubada dicampur dengan labu siam serta lobak putih atau kol ya. Nah, di sini gulai nangkanya itu atau gulai cubadanya itu tidak hanya sekedar digulai, tapi ternyata gulainya itu dipange. Jadi rasanya itu rasa pange. Sambal lado. Wah. Seharusnya kita nggak beli dua ya, lebih banyak. Beli banyak ya, karena nggak cukup ya. Nanti kita singgah lagi ke sana. Kalau masih ada. Oh. Khusus ya. Mantap. Kurang suka gulai daging atau jeroan, jangan khawatir karena di sini juga tersedia menu ayam atau gulai ayam serta gulai telur. Dan kalau mau datang ke sini sebaiknya datang pagi ya. Karena biasanya jam 11 atau 12 siang, nah lauknya sudah pada habis atau sold out. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.